Pernahkah Anda merasa sudah belajar bahasa Inggris berjam-jam, tetapi tetap merasa bingung? Atau mungkin Anda sudah hafal banyak kosakata, tetapi tiba-tiba lupa saat ingin berbicara? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kayla Maya Putri, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan membahas mengapa bahasa Inggris sering terasa sulit bagi banyak orang, serta bagaimana cara mengatasinya. Jika Anda selama ini merasa kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, video ini cocok untuk Anda. Yuk kita bahas bersama. Alasan pertama mengapa bahasa Inggris terasa sulit adalah pengucapan, atau dalam istilah Inggris disebut pronunciation. Dalam bahasa Indonesia, kita biasanya membaca kata sesuai dengan tulisannya. Namun, dalam bahasa Inggris, tidak selalu demikian. Perhatikan kata ini. Huruf GH di akhir kata ini tidak dibaca GH atau tetapi justru dibaca seperti bunyi F. Jadi, kata ini dibaca enough, yang berarti cukup. Sekarang kita lihat kata berikutnya. Kombinasi huruf di belakang OUGH di sini justru dibaca U. Bisa dilafalkan true, bukan true, tapi true. Fenomena ini dalam penelitian ilmiah disebut sebagai phonological interference, yaitu ketika struktur bunyi bahasa ibu dapat memengaruhi pengucapan bahasa asing. Sebuah studi oleh Sabu dan rekannya pada tahun 2025 menemukan bahwa bunyi konsonan dental fricatives seperti simbol ini pada kata think dan simbol ini seperti pada kata this adalah bunyi yang paling sulit diucapkan oleh pembelajar Indonesia karena bunyi-bunyi tersebut tidak ada dalam sistem fonologi bahasa Indonesia. Jadi bagaimana cara mengatasi permasalahan ini? Solusinya sederhana, yaitu perbanyaklah mendengarkan audio dari kamus daring atau tonton video berbahasa Inggris dan tirukan pengucapannya secara berulang. Alasan kedua adalah tata bahasa, terutama penggunaan tenses atau perubahan bentuk kata kerja berdasarkan waktu. Dalam bahasa Indonesia, kata kerja biasanya tetap sama meskipun waktunya berbeda. Perhatikan contoh ini. Kata makan tidak berubah bentuk. Kita bisa mengatakan, saya makan sekarang, saya makan kemarin, dan saya sudah makan. Namun, dalam bahasa Inggris, bentuk kata kerja berubah sesuai dengan waktu kejadiannya. I eat digunakan untuk kebiasaan. I ate digunakan untuk kejadian di masa lampau. Dan I have eaten digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu sudah terjadi. Penelitian oleh Rahayu dan Basri pada tahun 2021 menunjukkan bahwa interferensi tata bahasa dari bahasa ibu menjadi salah satu kendala utama bagi pembelajar Indonesia ketika mencoba menggunakan struktur bahasa Inggris yang benar. Perbedaan sistem antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris inilah yang sering menyebabkan kebingungan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah Anda dapat memahami kapan sebuah tense digunakan. Lalu buatlah contoh dari kehidupan sehari-hari dan berlatihlah sedikit demi sedikit. Jangan terburu-buru. Masalah berikutnya adalah masalah yang sering sekali dialami, yaitu rasa takut salah saat berbicara. Banyak orang sebenarnya tahu apa yang ingin mereka katakan, tetapi mereka takut tata bahasanya salah. Mereka takut pengucapannya keliru, dan akibatnya mereka memilih untuk diam,
meskipun sebenarnya ingin berbicara. Dalam dunia psikologi pendidikan, kondisi ini dikenal sebagai foreign language anxiety. Sebuah studi yang diterbitkan di Science Direct pada tahun 2025 mengungkapkan bahwa faktor paling umum yang meningkatkan kecemasan berbicara siswa adalah ketakutan membuat kesalahan pengucapan, berbicara di depan orang lain, serta kurangnya kosakata dan pemaparan terhadap bahasa Inggris. Padahal, kesalahan adalah bukti bahwa kita sedang belajar. Jadi, tidak ada seorang pun yang langsung mahir tanpa membuat kesalahan terlebih dahulu. Bagaimana dengan solusinya? Solusinya, mulailah dari kalimat yang sederhana. Fokuslah pada komunikasi, bukan pada kesempurnaan, karena yang terpenting adalah pesan Anda tersampaikan. Masalah selanjutnya adalah mudah lupa dengan kosakata yang baru dipelajari. Daripada hanya menghafal arti kata, lebih baik pelajari kata tersebut dalam sebuah kalimat. Misalnya, jangan hanya menghafal bahwa beautiful artinya cantik, namun pelajarilah dalam kalimat. Seperti membuat kalimat sederhana, she is a beautiful girl. Nah, dengan cara ini, Anda memahami arti sekaligus cara penggunaannya secara langsung. Sebuah studi tentang pembelajaran kosakata menunjukkan bahwa pembelajar yang menghafal kata dalam konteks kalimat memiliki tingkat retensi yang lebih baik dibandingkan dengan yang hanya menghafal daftar kata secara terpisah. Nah, solusinya, Anda dapat menggunakan kosakata baru dalam tulisan dan percakapan Anda sehari-hari. Nah, semakin sering Anda menggunakannya, semakin mudah juga kata tersebut diingat. Nah, alasan terakhir dan menurut saya yang paling sering terjadi adalah kurangnya latihan. Karena bahasa pada hakikatnya adalah keterampilan. Jika hanya dipelajari secara teori tanpa praktik, kemampuan Anda akan sulit berkembang. Jadi cobalah untuk berlatih 10 hingga 15 menit setiap hari. Tulis jurnal sederhana dalam bahasa Inggris atau bicaralah dengan diri sendiri di depan cermin. Ingatlah pepatah dalam bahasa Inggris, practice makes progress, atau latihan membawa kemajuan. Konsistensi jauh lebih penting daripada belajar terlalu lama tetapi jarang dilakukan. Karena lebih baik sedikit tetapi rutin. Jadi, kesimpulannya, bahasa Inggris terasa sulit bukan karena Anda tidak mampu. Bahasa Inggris terasa sulit karena ada banyak hal baru yang perlu dipelajari secara bersamaan, seperti pengucapan, tata bahasa, kosakata, rasa percaya diri, dan juga kebiasaan berlatih. Penelitian-penelitian yang telah saya sampaikan tadi menunjukkan bahwa kesulitan-kesulitan ini bersifat umum dan dialami oleh banyak pembelajar di berbagai belahan dunia. Anda tidak harus langsung sempurna, yang terpenting adalah Anda terus belajar dan terus mencoba, karena setiap langkah kecil adalah kemajuan. Jika Anda saat ini masih merasa bahasa Inggris itu sulit, tolong jangan menyerah. Karena kesulitan adalah bagian yang sangat normal dalam proses belajar. Semua orang mengalaminya, termasuk saya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah semangat Anda dalam belajar bahasa Inggris. Saya Kayla Maya Putri, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.